Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Ibu Novi di sini. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kurikulum. Memaknai sebuah kurikulum tentu tidak sesulit yang kita bayangkan. Kita coba melihat sebuah cerita di sini. Bagaimana seorang anak memiliki impian, cita-cita dalam hidupnya. Yang biasanya cita-cita atau impian itu tidak datang dengan sendirinya, tapi dia dapatkan dari keadaan hidup yang dia alami ataupun harapan dari orang tuanya itu sendiri. Nah, anak tersebut menyusun langkah demi langkah agar impiannya itu bisa tercapai. Dan tentunya langkah demi langkah yang disusun itu didukung, disupport, difasilitasi oleh perencanaan-perencanaan oleh orang tuanya. Nah, hingga pada waktunya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, dalam konsep ini kita melihat bagaimana seorang anak ya bisa mencapai impiannya hingga dewasa itu memiliki sebuah perencanaan yang matang. Nah, perencanaan yang dia lakukan, perencanaan yang disusun oleh keluarganya sehingga nanti bisa mencapai impian yang dia harapkan. Nah, kita coba melihat pada dua masalah atau dua kondisi lagi. Kurikulum, memaknai kurikulum itu. Di mana pada masa modern saat ini, ya, sebelum di waktu yang lalu juga masih modern ya, di mana orang tua tidak lagi memiliki kemampuan untuk menurunkan warisan dalam konteks pengetahuan dan pengalaman kepada anak maupun warisan kehidupan bersosial dan masyarakat kepada si anak secara langsung, karena orang tua tidak lagi mampu menguasai multitasking muatan budaya masyarakat karena orang tua sudah memiliki spesialisasi. Artinya di sini orang tua mulai memikirkan untuk mencari sebuah lembaga yang mampu membantu mereka untuk mengajarkan warisan-warisan budaya, pengalaman-pengalaman dalam pengetahuan yang tidak bisa mereka berikan. Kenapa? Karena orang tua di masa modern ini sudah concern kepada pekerjaan, sudah concern pada bidang tersendiri, sehingga kadang-kadang mereka tidak menguasai. Sebagai contoh, orang tua yang modern, dia sudah terbiasa dengan dunia kebahasaannya, dunia komunikasinya, namun ketika si anak bertanya tentang matematika, mungkin dia akan menyerah. Nah, ini dikarenakan orang tua sudah memiliki spesialisasi. Nah, hal ini terbaca oleh lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan menyusun sedemikian perangkat pembelajarannya, materi apa yang mau diajarkan, muatan apa yang akan diberikan, bidang studi apa yang diberikan, bagaimana cara memberikan, sehingga perencanaan-perencanaan itu yang dinamakan dengan kurikulum. Ada juga kurikulum diadopsi dari makna bahasa Yunani, artinya kurir, ya. Artinya bagaimana seorang pelari memiliki strategi untuk bisa menyelesaikan finish jarak mereka. Nah, ini dinamakan kuri. Nah, sekarang kita coba melihat apa sebenarnya akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Ada 3 hal, yaitu konsep dasar kurikulum, kedudukan kurikulum, serta fungsi kurikulum. Anda semua, tentu saja apa yang Ibu bahas hari ini tidak akan selengkap apa yang ada di dalam buku referensi. Karenanya Ibu sangat berharap setelah paparan ini, silahkan mencari sumber referensi, baik itu dari buku maupun dari situs-situs yang mendukung pengetahuan tentang kurikulum ini. Baik, sekarang kita coba melihat pada definisi konsep. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kurikulum? Ada 4 istilah yang bisa digunakan untuk mendefinisikan konsep tentang kurikulum ini. Yang pertama, the heart of education. The heart of education ini adalah jantung. Ya, kurikulum itu diibaratkan jantung. Jantung apa? Jantung dalam lembaga pendidikan. Sebagai contoh, ada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, dia sudah punya fasilitas lengkap, dia sudah punya siswa, dia punya guru, dia punya semua. Namun tidak tahu apa yang akan diberikan. Karena apa? Tidak ada dokumen atau pengalaman-pengalaman yang akan di-sharing.
otomatis pendidikan itu akan mati. Ibaratkan sebagai sebuah kegiatan di dalam tubuh. Tubuh ini adalah lembaga pendidikan. Namun ketika jantung di dalam tubuh ini tidak bergerak, otomatis tidak berfungsi pula semua yang ada di dalam tubuh ini, termasuk jiwa dan raganya. Ini maknanya the heart of education. Jantungnya pendidikan itu adalah kurikulum. Yang kedua, specific blueprint for learning. Artinya, kurikulum diibaratkan sebagai desain atau rancangan yang lebih khusus dalam pembelajaran. Artinya begini, ketika kurikulum dalam pembelajaran itu dibentingkan sebuah kurikulum, maka apa sebenarnya yang diajarkan? Bidang mata pelajaran apa, bidang studi apa materinya, apa yang akan diwariskan? Apakah hanya cerita-cerita begini saja? Tentu tidak. Ada konsep. Nah, ini maksud dengan specific blueprint for learning. Yang berikutnya adalah planned learning experience. Pengalaman belajar yang direncanakan. Jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana pembelajaran dan pengalaman belajar yang memang direncanakan apa yang akan dikasih. Artinya tidak accidental, tidak tiba-tiba saja, tapi ada planning. Oke, yang akan diberikan dalam pendidikan nanti anak-anak akan belajar tentang bagaimana membentuk karakternya, bagaimana bersopan santun, bagaimana bertindak disiplin dan segala macamnya. Ini maksud dengan planned learning experience. Dan yang keempat, kurikulum itu sama dengan instrumen perkembangan sosial dan ekonomi. Instrumen itu alat untuk mengukur perkembangan sosial dan ekonomi satu masyarakat bisa menggunakan kurikulum. Kenapa? Kurikulum memiliki standar apa yang akan terjadi dalam masyarakat di bulan segini, di tahun begini, di 5 tahun ke depan. Nah, kurikulum juga akan melakukan evaluasi apakah target-target perkembangan sosial dan ekonomi selama sekian masa terpenuhi, tercapai atau tidak melalui instrumennya. Nah, ini dia yang maksud dengan instrumen perkembangan sosial dan ekonomi. Nah, sekarang kita coba melihat secara jelas definisi kurikulum. Ada 4 hal di sini yang akan Ibu singgung di sini. Yang pertama, kurikulum adalah pengalaman belajar terencana dan terprogram yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan terprogram, baik tertulis maupun tidak tertulis. Biasanya, kalau dalam lembaga pendidikan, kurikulum itu adalah kurikulum yang terencana yang tertulis. Ada dokumennya, baik itu dalam bentuk silabus, mata pelajaran, secara kompetensi dasar, ya, rancangan pembelajaran mingguan, triwulan, semesteran, dan segala macamnya. Nah, yang tidak tertulis di sini adalah hidden curriculum namanya. Hidden curriculum itu adalah perencanaan-perencanaan yang tersembunyi yang tidak tersebutkan oleh personality, pelaksana dari kurikulum itu sendiri. Siapa dia? Bisa guru, bisa kepala sekolah, bisa siswa yang melaksanakannya. Misal ya, standar KKM yang diterapkan guru adalah 78. Si anak memiliki kurikulum yang tidak tertulis. Bagaimana dia bisa mencapai standar tadi atau KKM tadi sehingga dia mulai rajin belajar, dia les, dia belajar malam, dan dia melakukan berbagai macam aktivitas. Baik itu nih, caranya boleh yang positif maupun yang negatif. Itu termasuk kurikulum. Nah, ini yang maksud dengan kurikulum tidak tertulis. Yang kedua, kurikulum itu sebagai mata pelajaran diajarkan di sekolah. Nah, ini ada juga yang dikatakan begitu. Kurikulum sebagai mata pelajaran. Apa sih kurikulumnya? Oh, kurikulumnya itu ada matematika, ada IPS, ada IPA, ada fisika, ada olahraga, dan segala macamnya. Nah, ada juga yang mendefinisikan bahwasanya kurikulum sebagai konten atau materi-materi yang harus diberikan. Berbeda konsepnya. Kalau mata pelajaran umum, ya, oke. Kurikulum sebagai mata pelajaran diajarkan sekolah. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sama-sama ada matematika. Tapi kelas 1, apa temanya? Apa kontennya? Tentu berbeda dengan konten kelas 2 dan kelas 3. Nah, ini dikatakan sebagai kurikulum juga. Namun ada juga yang keempat mengatakan kurikulum sebagai instrumen untuk mengukur hasil belajar. Evaluasi. Jadi, kurikulum itu juga dikatakan sebagai bagian dari evaluasi, dan evaluasi itu bagian dari kurikulum karena untuk mengukur ketercapaian sebuah kurikulum itu melalui evaluasi. Jadi ini definisi dari
kurikulum itu sendiri, maka kita bisa melihat dari definisi-definisi tadi bahwasanya kurikulum itu ternyata ada dua dalam lembaga pendidikan. Apa itu? Pertama, kurikulum formal yang berisi tentang tujuan pembelajaran, bahan pelajaran, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, dan semuanya terdokumentasi. Dan ada juga kurikulum pendukung atau co-kurikulum yang isinya tentang pertunjukan seni di sekolah, pramuka, rohis, ekskul, olahraga, dan segala macamnya yang sifatnya mensupport pencapaian kurikulum formal tadi. Nah, dari kurikulum formal dan co-kurikulum ini ada yang namanya hidden curriculum, bagaimana personality dalam sekolah tadi, baik guru, siswa, kepala sekolah, itu berusaha untuk menyelesaikan, mencapai target-target dari kurikulum itu sendiri. Itu namanya hidden curriculum. Baik anak-anak semua, kita masuk pada poin yang kedua, bagaimana kita melihat kedudukan kurikulum dalam satu lembaga pendidikan. Kita masih ingat bahwasanya pendidikan itu adalah sebuah sistem, di mana apabila satu titik di hulu sudah memulai, maka didukung atau disupport oleh hulu-hulu yang berikutnya atau bidang-bidang berikutnya. Agar apa? Agar bisa bergerak semuanya. Nah, begitu juga kurikulum. Kurikulum itu adalah sebuah sistem. Kita coba melihat pada 4 unsur. Pertama, siswa belajar di sekolah. Apa yang dipelajari siswa? Apa yang diajar oleh guru? Yang kedua, anak-anak belajar dalam pendidikan formal. Ngapain mereka di luar sana? Apa yang mereka pelajari? Apa yang menjadi minat mereka sehingga mereka harus belajar? Yang ketiga, guru mengajar dengan berbagai variasi. Mulai dari latar belakangnya, bidang studinya, tekniknya, metodenya, dan segala macamnya. Spesialisasi ada. Dan yang keempat, semua kegiatan belajar memiliki dokumentasi baik tertulis maupun tidak tertulis. 4 unsur penting ini merupakan hal yang sangat umum sifatnya dalam lembaga pendidikan. Nah, ini semua bisa menjadi acuan bagi kita bahwasanya kurikulum itu memiliki sesuatu yang spesifik atau sesuatu yang khas atau sesuatu yang sangat urgen dalam pendidikan itu sendiri. Karena yang pertama, pendidikan formal memiliki rancangan pendidikan atau kurikulum tertulis secara sistematis pada unsur yang pertama tadi. Siswa belajar di sekolah. Apa yang mau diajarkan? Itu ada di RPP. Siapa yang mengajarkan? Itu ada surat keputusannya atau SK-nya untuk si guru. Sesuai dengan bidangnya, spesialisasinya. Yang kedua, kurikulum dilaksanakan secara formal, terencana, ada yang mengawasi dan menilai. Nah, yang ketiga, pembelajaran diberikan oleh pendidik atau guru yang memiliki ilmu dan keterampilan khusus. Jadi nggak semua itu semua orang bisa ngajar, tidak. Tapi dia akan ada spesialisasi kekhususan dalam bidangnya. Nah, yang keempat, interaksi pendidikan berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan fasilitas dan alat serta aturan-aturan tertentu. Jadi, kurikulum itu dalam lembaga pendidikan itu memiliki urgensi penting karena dia yang akan mengatur interaksi yang berlangsung dalam lembaga pendidikan itu. Dia yang akan menentukan fasilitas apa yang mendukung serta alat-alat apa yang akan diperlukan untuk mendukung kurikulum terlaksana dalam lembaga pendidikan itu. Jadi bisa dilihat di sini bahwasanya kurikulum itu mutlak bagi pendidikan karena dia the heart of education. Bagaimana sebuah jantung pendidikan itu tidak ada, maka pendidikan juga akan jalan. Bagaimana mungkin tidak akan ada kurikulum dalam lembaga pendidikan itu? Lalu apa yang akan diajarkannya? Apakah orang hanya duduk, diam-diam, langsung pulang? Tentu tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan kurikulum mutlak bagi pendidikan. Maka kita bisa melihat di sini, kedudukan kurikulum adalah sesuatu hal yang penting. Yang pertama, kita melihat kedudukannya sentral dalam seluruh proses pendidikan. Tidak bisa tidak, harus ada. Yang kedua, kurikulum itu merupakan pedoman, pegangan dari berbagai jenis, lingkup, dan urutan serta proses pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, kurikulum itu pasti dan harus ditekuni oleh ahli atau spesialisasi kurikulum atau orang-orang yang guru-gurunya melaksanakan proses pendidikan itu sendiri. Jadi, tidak bisa sembarangan orang. Dia sudah punya
aturan, sudah punya standar sendiri. Dan yang keempat, kurikulum itu mengarahkan segala bentuk aktivitas dalam pendidikan. Dia mengarahkan bagaimana proses pendidikan, aktivitas yang ada di sekolah, baik itu kurikulum inti maupun co-kurikulumnya, itu diatur sedemikian rupa. Jadi, kita bisa melihat kedudukan kurikulum dalam pendidikan itu ibaratkan sebuah sistem. Apabila dia tidak ada, maka pendidikan itu tidak akan jalan. Dan kurikulum ada, tapi lembaga pendidikan juga tidak akan jalan. Nah, jadi mereka saling terhubung, bersinergi dengan baik. Anak-anak semua, kita masuk pada paparan yang ketiga tentang fungsi kurikulum. Secara umum, ada 3 fungsi kurikulum dalam pendidikan itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat juga ya. Yang pertama, peranan konservatif. Dalam peranan konservatif ini, kurikulum dilihat sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Jadi fungsinya itu adalah memberikan pengalaman-pengalaman yang terwariskan, yang harus diberikan kepada si anak. Bagaimana cara berbicara pada yang tua, bagaimana bicara pada yang sama besar, bagaimana bisa mengayomi yang kecil. Dan bagaimana cara kita melestarikan budaya-budaya yang ada di dalam keluarga kita agar tetap dijaga oleh generasi berikutnya. Ini kurikulum. Ini dilihat dari peranan konservatif atau masa lalu. Yang kedua, fungsi kurikulum ini dari fungsi konservatifnya mengatakan bahwasanya tugas pendidikan itu adalah memberikan pengaruh, influence dalam perilaku siswa dalam kehidupan bersosialnya. Yang ketiga, peranan konservatif pada hakikatnya menempatkan kurikulum berorientasi masa lampau. Bahwasanya yang diberikan dalam pendidikan ini adalah hal-hal yang sudah dilewati oleh orang tua. Hal-hal yang sudah dilalui atau didapat melalui pengalaman hidupnya oleh orang dewasa kepada anak-anaknya. Nah, ini dia. Yang keempat, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial, sehingga kehidupan bersosial menjadi satu hal yang perlu diwariskan dalam pendidikan. Bagaimana cara bergotong royong? Diajarkan. Bagaimana cara berkomunikasi dengan baik? Diajarkan agar menjadi lestari dalam kehidupan anak. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi konservatif. Yang berikutnya adalah fungsi kreatif. Kurikulum dilihat fungsinya atau peranannya, kebermanfaatannya dari sisi kreatif. Kurikulum harusnya mampu mengembangkan sesuatu yang baru, bukan hanya pelestarian warisan atau pengalaman masa lalu saja, tapi harus sesuai dengan perkembangan terjadi. Anak-anak sekarang, mereka erat kaitannya dengan IT, Internet of Things, semuanya internet. Lalu, apakah mereka juga akan diajarkan cara memegang cangkul atau menghafal dengan cara berirama atau apa? Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi kurikulum kreatif menghendaki adanya perubahan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Oke, saat ini tidak ada tempat atau wadah yang bisa membuat anak memegang cangkulnya. Lalu apa yang terjadi? Ajarkan mereka dengan melihat dulu videonya. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan terjadi saat ini. Anak-anak butuh pelajaran tentang bagaimana menggunakan komputer. Ya, ajarkan. Harus ada dalam pembelajaran di sekolah. Kalau tidak memenuhi keinginan mereka. Lalu kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan baru itu. Jadi kurikulum itu harus membantu potensi yang ada dalam diri siswa itu menjadi lebih terpacu, termotivasi. Gitu ya. Jangan menekan, jangan menutupi. Dengan apa? Dengan aturan-aturan yang sudah masa lampau. Tidak. Tapi biarkan mereka berkembang dengan potensinya dengan sesuatu yang baru. Nah, ini fungsi kreatif. Fungsi yang ketiga
secara umum orang melihat kurikulum itu memiliki peranan kritis dan evaluatif. Nah, kita coba melihat di sini. Kurikulum berperan untuk menilai dan memilih nilai serta budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Lalu kurikulum harus aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan. Jadi fungsi kurikulum itu harusnya selalu terjadi evaluasi, sehingga ada perubahan-perubahan kurikulum yang selalu terjadi. Kenapa? Ada yang cocok lagi, ada yang tidak cocok. Ada yang relevan, ada yang tidak relevan. Ini sebabnya kurikulum itu selalu berubah pada masanya. Tidak mungkin kurikulum itu akan terus dan terus begitu saja. Nah, kalau kita melihat pada banyak teori, ada beberapa tadi teori secara umum ya. Nah, sekarang kita coba melihat pada fungsi kurikulum secara teorinya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 fungsi kurikulum. Yang pertama fungsi penyesuaian, the adjustive or adaptive function. Yang kedua, fungsi integrasi, yaitu nanti kita akan jelaskan pada poin berikutnya ya. The integrating function, fungsi ketiga. The differentiating function. Yang keempat, the propaudic function. Yang kelima, the selective function. Dan yang keenam, the diagnostic function. Apa sih sebenarnya mereka? Oke, yang pertama, kita coba lihat fungsi penyesuaian. Kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu mengarah siswa agar memiliki sifat well-adjusted, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Artinya di sini, kurikulum itu berfungsi untuk bisa membuat anak mampu berinteraksi dengan baik, mampu menyesuaikan dengan baik ketika dia masuk ke dalam lingkungan masyarakatnya. Bagaimana dalam keluarga, bagaimana dalam tetangga, bagaimana dia berkomunikasi di sekolah. Nah, itu diajarkan dalam kurikulum. Dalam pengalaman ya, tadi ada kurikulum itu sebagai materi, ada bidang studi, ada konten, ada pengalaman. Lalu kedua, fungsi integrasi. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, yang sempurna. Siswa dapat pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk kehidupan masyarakat. Artinya, kurikulum itu yang diberikan kepada si anak bukan menjadikan anak personality yang hidup sendiri. Tapi hendaknya kurikulum itu yang diajarkan pada anak itu di lembaga pendidikan itu kelak itu bisa bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakatnya, sebagai dia makhluk sosial, sebagai dia makhluk individu, dan sebagai dia orang-orang yang mampu berintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi jangan kurikulum itu tidak menjadikan seseorang menjadi orang yang individual, namun dia harus memiliki kemampuan berintegrasi dengan orang lain. Fungsi berikutnya, fungsi yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. Fungsi kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan baik fisik, sosial, psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Artinya apa? Kurikulum itu fungsinya adalah memberikan pelayanan setiap orang, setiap anak. Karena setiap anak itu memiliki perbedaan. Jadi adalah satu hal yang penting dan harus bagi seorang guru ketika di dalam kelasnya itu ada anak-anak yang memang memiliki perbedaan. Mungkin daya tangkapnya berbeda, kemampuan mencerna pengetahuan berbeda, background latar belakang bahasanya berbeda. Itu harus dihargai. Atau kondisi fisik mereka yang berbeda setiap harinya. Itu harus diketahui oleh guru dan memberikan pelayanan yang berbeda pula. Jadi nggak boleh disamaratakan. Ya. Oh, saya bisanya ngomong aja deh, maka semuanya ngomong. Ya nggak bisa, kan ada anak yang nggak bisa dengan mendengar ceramah. Dia butuh visualisasi. Nah, itu contohnya. Yang berikutnya adalah fungsi persiapan. Kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Ya, jadi, schedule-nya itu kurikulum harus mampu prediksi. Oke, anak-anak SMP belajar tentang ini supaya apa? Supaya dia nanti mampu masuk ke SMA. Anak SMA diberikan pengetahuan supaya dia nanti bisa masuk ke perguruan tinggi. Anak SMK diberikan pengetahuan untuk mana? Untuk mampu bekerja langsung ke dalam masyarakat. Nah, itu pembedanya. Nah, ini fungsi kurikulum. Mempersiapkan sesuai dengan target-target lembaga pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, fungsi kurikulum itu adalah fungsi pemilihan. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya.
Berikutnya adalah fungsi yang kelima, yaitu fungsi diagnostik, yaitu fungsi untuk untuk menemukan, mendeteksi kemampuan siswa ini apa, potensinya apa, dan kemana mau diarahkan. Nah, ini nanti akan didukung dengan kurikulum. Di kurikulum yang ada di sekolah, siswa diajar, diberi pengalaman belajar, dan segala macamnya. Lalu ternyata dari hasil pembelajaran itu terdeteksi anak ini punya potensi bidang ini, maka diarahkan melalui kurikulumnya. Nah, apabila siswa sudah mampu memahami potensi dirinya, apa yang menjadi kelemahannya, siswa diharapkan mampu mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahan yang dimilikinya itu. Oke. Dan yang terakhir adalah fungsi diri kita untuk melaksanakan latihan dan tugas yang harus kita kerjakan dalam pertemuan kita hari ini. Nah, ini adalah paparan-paparan yang sudah Ibu berikan untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Namun, bagaimana cara kita sebagai pendidikan yang berlangsung hari ini bisa tetap melaksanakan memahami konten-konten materi kurikulum hari ini, maka ada latihan dan tugas. Nah, ini terbagian dari kurikulum, yaitu evaluasi. Silahkan kerjakan tugas ini di learning, baca petunjuknya di e-learning dengan cara tugasnya ada 3 ya. Ya, silahkan kerjakan di sini. Yang pertama, cari definisi kurikulum dari 5 pakar luar negeri dan 5 dalam negeri. Oke. Yang kedua, jelaskan konsep kurikulum sebagai sebuah sistem dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, jelaskan peranan kurikulum bagi guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah melihat paparan materi hari ini tentang konsep kurikulum. Kita akan bersua di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan berbagi dengan yang lain apabila ini menurut Anda bermanfaat bagi orang lain, dan silahkan mengikuti terus pengetahuan-pengetahuan baru yang akan Ibu share di dalam channel ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.